Shalom teman-teman, selamat malam, tengah malam sih lebih tepatnya ya. Wah, ini roh saya lagi bernyala-nyala ya, masih bernyala-nyala ya. Jadi daging saya harus tunduk ya. Jadi meskipun tengah malam dan ini sudah berganti hari ya, tapi saya rindu sekali dan bergairah untuk sharing firman Tuhan bersama teman-teman. Nah, hari ini saya mau sharing tentang secret place ya. Kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang punya secret place. Dan dari secret place ini ada hal-hal luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Ya. Jadi secret place ini adalah tempat ya di mana kita bisa berjumpa dengan Tuhan itu face to face ya. Tempat kita bisa berdoa dan kita mendengarkan firman Tuhan ya, bergaul dengan Tuhan. Nah, Daniel, dia mempunyai secret place, yaitu dia punya kamar doa yang menghadap ke Yerusalem. Bahkan dia katakan di Alkitab, Daniel itu berdoa 3 kali sehari ya. Di tengah kesibukannya, Daniel itu berdoa 3 kali sehari. Dia selalu ada waktu untuk dia face to face dengan Tuhan. Dia ada waktu dan ada tempat yang dia sediakan khusus. Wow, ini baru saya dapatkan ya, untuk bisa face to face dengan Tuhan. Nah, kita juga perlu punya secret place seperti Daniel ini ya. Entah di kamar doa, entah di kamar kita pribadi. Nah, Tuhan Yesus sendiri juga punya secret place. Dikatakan di Alkitab pagi-pagi benar, mungkin kira-kira seperti jam sekarang ya. Sekarang kira-kira jam 12 hampir jam 1. Mungkin Tuhan Yesus itu subuh-subuh, kita nggak tahu jam berapa ya, subuh-subuh, pagi-pagi benar dikatakan. Dia pergi mencari tempat yang sepi, dan di situ Tuhan Yesus face to face dengan Bapa di sorga. Dia berdoa. Nah, teman-teman, biarlah kita juga punya yang namanya secret place. Ya. Tempat khusus, waktu khusus yang kita sediakan untuk kita face to face dengan Tuhan. Kita berdoa dan kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa ya, yang berjalan dengan urapan kuasa Tuhan yang dahsyat, saya pelajari, mereka sendiri katakan bahwa mereka itu setia dalam secret place mereka. Ya, dalam perjumpaan pribadi mereka dengan Tuhan. Apa yang mereka lakukan di tempat tersembunyi, seperti kata Alkitab ya, Tuhan singkapkan di publik. Tuhan bawa ke publik. Orang yang kalian lihat luar biasa melayani Tuhan dengan urapan yang dahsyat, kuasa Tuhan yang dahsyat, mereka adalah orang-orang yang punya secret place-nya masing-masing ya. Mereka punya perjumpaan pribadi face to face dengan Yesus setiap hari gitu ya. Di tempat yang tersembunyi. Seperti kata Alkitab katakan di firman Tuhan, kalau kamu mau berdoa ya, kunci kamarmu dan biarkan Tuhan yang di tempat tersembunyi itu mendengarkan dan menjawab doamu. Jadi kalau kita mau berdoa, teman-teman, kunci kamarmu, cari tempat yang sunyi, cuma kamu dengan Tuhan, tanpa gangguan. Di situ kamu face to face dengan Tuhan, berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, dan orang-orang yang setia di secret place ini ya, akan Tuhan singkapkan di publik. Juga teman-teman, apa yang kamu doakan di secret place, di tempat yang tersembunyi, Tuhan sendiri yang bilang, Tuhan Yesus sendiri bilang, Tuhan akan menjawab kamu dari tempat yang tersembunyi. Nah, teman-teman, dan ada hal yang menarik lagi teman-teman, ya. Ketika kamu setia bersama dengan Tuhan ya, di tempat yang tersembunyi, maka Tuhan akan menyingkapkan rahasia-rahasia kepada kamu. Ya, ini baru saya dapatkan juga ini. Daniel ya, itu adalah orang yang setia di secret place-nya, face to face dengan Tuhan. Dia kasih waktu pada Tuhan itu 3 kali sehari untuk dia berdoa di tengah kesibukannya. Gitu ya. Daniel ini orang yang sangat sibuk, tapi dia selalu menyempatkan waktu untuk bisa berdoa. Bahkan walaupun taruhannya nyawa, ya, Daniel tetap komitmen untuk 3 kali sehari berdoa bersama-sama dengan Tuhan. Face to face dengan Tuhan.
dia untuk setia di secret place-nya. Dan kita lihat ya, dalam hidup Daniel ada pembelaan Tuhan. Bahkan Tuhan menyatakan rahasia-rahasia kepada Daniel. Hal-hal yang akan datang itu Tuhan ceritakan kepada Daniel. Dan itu hal yang luar biasa, teman-teman. Mau nggak kalian mengetahui rahasia-rahasia Tuhan gitu ya? Dan itu kalian temukan di secret place, teman-teman. Nah, ada ayat firman Tuhannya ya tentang rahasia-rahasia Tuhan gitu ya. Itu ada di dalam Ulangan 29 ayat 29. Kalian buka ya, Ulangan 29 ayat 29. Ini saya bacakan yang versi bahasa Inggris. The secret things, hal-hal yang rahasia, belong to the Lord, adalah kepunyaan Tuhan, our God. But the things revealed belong to us and to our children forever. Jadi dikatakan hal-hal yang rahasia itu adalah kepunyaan Tuhan. Tapi itu di-reveal, dinyatakan, disingkapkan ya, revelation, reveal kepada kita. Amin. Nah, jadi teman-teman, ada banyak hal yang kita dapatkan di tempat yang tersembunyi ketika kita face to face dengan Tuhan ya. Dan orang yang setia bersama Tuhan di tempat tersembunyi itu akan Tuhan bawa ke publik, Tuhan singkapkan ke publik. Kita lihat Daniel, dia ada di publik ya teman-teman. Dimulai dari dia setia di tempat yang tersembunyi. Hamba-hamba Tuhan yang luar biasa banyak bersaksi bahwa mereka sendiri setia di dalam tempat yang tersembunyi. Hingga suatu saat Tuhan reveal, Tuhan singkapkan, Tuhan bawa mereka ke publik gitu ya. Nah teman-teman, hari ini bangun secret place-mu bersama dengan Tuhan. Ini firman Tuhan ini pedang bermata dua ya, juga kepada saya juga ya. Mari kita bangun secret place kita bersama Tuhan setiap hari ya. Seperti Daniel, dia menyediakan waktunya dan tempat ya. Begitu juga kita, sediakan waktumu dan tempatmu ya. Gak ada alasan terlalu sibuk ya. Daniel itu orang yang sangat sibuk, tapi dia bisa sediakan waktu dan tempat untuk Tuhan setiap hari di secret place-nya. Kalau kamu nggak ada waktu sama sekali, terlalu sibuk, kamu bisa seperti saya ini sekarang kan lagi subuh ya. Atau seperti Tuhan Yesus bangun pagi-pagi benar gitu kan. Kalau kamu mau, kamu selalu bisa ada waktu buat Tuhan ya. Maka dari itu teman-teman, siapkan waktu dan tempatmu untuk membangun hubunganmu dengan Tuhan face to face setiap hari in the secret place. Tuhan Yesus memberkati.